Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar teman sekalian? Apakah sehat? Sehat Ibu. Dengan cuaca yang terus-terusan hujan, akhir-akhir ini ada yang sering kehujanan kan? Sehat-sehat aja kan? Sehat Ibu. Oke, mari terus jaga kesehatannya ya. Jangan lupa minum vitamin, istirahat yang cukup, makan yang cukup, tidur yang teratur juga. Baik Bu, siap. Oke, di minggu lalu kita udah bahas tentang gaya belajar kan? Nah, gaya belajar itu ada audio, visual, dan kinestetik. Di sini kalian udah mulai paham kan apa aja gaya belajar itu dan bagaimana gaya belajar kalian. Oke, di sini sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya untuk perkenalkan dulu ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Editya Putri. Kalian bisa panggil saya Editya, bisa panggil saya Edit, bisa panggil saya juga Tia. Di sini saya dari STK IPP GRI akan membahas tentang bagaimana cara membangun pertemanan yang sehat di sekolah. Nah, kali ini materi kita, mari bangun pertemanan yang sehat di sekolah. Di masa remaja ini, pergaulan itu mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang di masa yang depan. Jadi, pergaulan kalian yang sekarang ini akan mencerminkan bagaimana sifat kalian, watak kalian, dan kepribadian kalian di masa depan nanti, apakah menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang bermasalah. Nah, dari pergaulan ini, kita dapat melihat bagaimana sih kepribadian kalian itu akan apakah terbentuk dari pergaulan yang positif atau dari pergaulan yang negatif. Nah, di sini ada yang tahu etika pergaulan itu apa? Cara bergaul. Cara bergaul, ya benar. Terus ada yang lagi yang tahu? Nggak ada, ya oke, nggak ada. Jadi etika pergaulan adalah bagaimana moral, aturan, dan norma dalam bergaul yang baik dan benar agar tidak melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, etika pergaulan ini menyangkut dalam etika moral, etika sosial, etika budi pekerti, dan etika akhlak. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri siswa yang memiliki etika pergaulan. Yang pertama, ada siswa yang mengawali pergaulan dengan suasana yang menyenangkan. Contohnya bagaimana? Contohnya siswa yang terlihat ceria, terus humble, ramah ke sesama, baik ke teman-teman sebaya maupun ke guru-gurunya. Lalu ada siswa yang bersikap dan bertutur kata dengan sopan dengan teman. Jadi, di sini kita nggak hanya bersikap dan bertutur kata sopan dengan guru aja, dengan yang lebih tua aja, tapi juga ke teman-teman juga kita harus bersikap dan bertutur kata dengan sopan. Lalu ada siswa yang cepat tanggap atas kesibukan dan kesulitan yang dialami teman. Di sini maksudnya siswa tersebut itu mempunyai sifat yang gemar menolong, suka membantu apabila melihat teman yang sedang mengalami kesulitan, atau saat melihat gurunya lagi kesulitan bawa buku, nah dia juga tanggap dalam, oh sini Bu, saya bantuin gitu. Lalu siswa yang menghindari dalam menampakkan atau kebiasaan menimpakan kesalahannya kepada teman yang lain. Jadi misalkan dia yang salah, tapi ternyata dia justru mengkambing hitamkan temannya yang lain. Jadi seolah-olah bukan dia yang salah, tapi orang lain yang salah. Itu nggak boleh ya. Lalu ada menghindari sikap-sikap dalam menjelek-jelekan teman. Jadi di sini kita tuh nggak boleh menjelek-jelekan teman kita, menjelek-jelekan perilaku teman-teman kita, menjelekkan guru-guru kita, itu kita tidak boleh. Jadi di sini kita harus menghindari sikap tersebut.
untuk menjadi siswa yang beretika pergaulan. Lalu, apa sih dampak positif pertemanan yang sehat di sekolah itu? Nah, yang pertama ada dampaknya lebih, dari situ kita jadi lebih mengenal apa aja sih nilai-nilai norma dan sosial yang berlaku, jadi mampu membedakan mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan. Karena kita udah mengenal nilai-nilai dan norma sosial tersebut, kita jadi lebih tahu batasan mana yang perilaku yang perlu kita lakukan di muka umum dan tidak. Lalu kita jadi lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia itu memiliki keunikan yang perlu dihargai. Jadi dari situ kita tuh jadi kayak, oh, orang yang ini harus bagaimana bersikapnya, untuk orang yang seperti ini harus bagaimana bersikapnya. Dan kita jadi lebih paham, oh iya, ternyata orang-orang itu memiliki kepribadian yang beda, punya sifat yang beda, punya watak yang beda. Jadi kita bisa menempatkan diri kita di masing-masing orang tersebut. Lalu bisa menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, karena kita udah paham nih etika pergaulan yang baik bagaimana, kita jadi tahu dong batasan-batasan perilaku yang harus kita lakukan tuh bagaimana. Karena kita udah tahu, kita udah punya ilmu, kita bisa meningkatkan rasa percaya diri itu. Jadi kita jadi lebih luwes dalam bersosialisasi dengan teman, dengan guru, dengan yang lainnya. Kita jadi lebih gampang menempatkan diri kita, dan mereka juga jadi lebih mudah dalam menerima kita di kehidupan mereka. Lalu membentuk kepribadian yang baik sehingga bisa diterima di lapisan masyarakat. Nah, karena tadi bertaut dengan yang tadi, karena kita udah punya batasan-batasan dan tahu cara menempatkan diri itu, orang-orang yang kita sosialisasikan, kita interaksi, itu jadi lebih menerima kita karena kita udah menunjukkan kepribadian baik nih. Jadi kita jadi lebih gampang punya teman, punya saudara dari orang lain juga. Lalu, apa aja sih contoh pergaulan yang sehat di sekolah? Nah, di sini ada yang namanya ikut dalam organisasi sekolah. Di sini organisasi sekolah kan ada yang namanya OSIS, lalu bisa ikut ekskul yang namanya pramuka, PMI, terus paskibra, ya kan? Nah, dari ikut-ikut organisasi dan ekstrakurikuler tersebut, kita tuh jadi makin tahu kan banyak ternyata sifat-sifat orang lain, dan jadi lebih gampang untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Dan karena itu termasuk organisasi dan atau wadah yang positif, otomatis kepribadian kita pun menjadi lebih baik dan lebih positif. Dari kelompok belajar juga bisa. Nah, misalkan kita punya kelompok belajar yang ada yang suka matematika, ada yang suka fisika, ada yang suka bahasa Indonesia. Nah, dari kelompok belajar itu juga kita bikin jadi lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang yang punya minat yang sama, dan jadi kita jadi lebih banyak ilmu, lebih banyak pengetahuan tentang tentang bidang belajar yang sedang kita ikuti tersebut. Nah, dari situ ada yang ingin ditanyakan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada, oke. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri jam pertemuan kita pada hari ini? Cukup, Ibu. Cukup, oke. Kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sehat-sehat selalu.